Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib, syarah terhadap Matan Takrib. Kita menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kita masih di muqaddimah, masih pembahasan baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal-muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya beliau menyatakan, berkatalah oleh Syekh Abu Thayyib Abu Suja, apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kita lihat. Qauluhu bismillah, bermula ucapannya musannif bismillah ilah hingga itu maqulul qaulil ladzi qaddarahu syarih. Itu maqulul qaul, itu hikayah perkataan yang mentakdirkan akannya oleh syarih. Artinya bismillahirrahmanirrahim itu isi perkataannya syarih. Kalau kita gabungkan antara matan dan syarih, karena syarih Ibni Qasim beliau mentakdirkan berkatalah oleh Abu Thayyib. Apa kata Abu Thayyib? Bismillah. Berarti bismillah itu isi qala. Itu maksud maqulul qauli, isi qala dari syarih. Fahuwa fi mahalli nasib bi'tibarihi wa in kana musta'nifan la mahalla lahu minal i'rabi bin nadri li kalamil musannif. Maka dianya basmalah, dianya ucapan basmalah itu fi mahalli nasab, pada kedudukan nasab, bi'tibarihi dengan mengiktibarnya qaul yang ditakdirkan oleh syarih. Jadi kalau kita lihat perkataan syarih qala Abu Thayyib, berarti basmalah ini maf'ulnya qala. Berkata oleh musannif, apa kata musannif? Bismillah. Fa in kana musta'nifan, sekalipun ada ianya qaul basmalah itu musta'nifan, itu musta'nif la mahallalahu, tidak ada kedudukan baginya minal i'rab bin nadhiri, dengan dilihat bagi kalam musannif. Kalau kita perhatikan ke matan doang tanpa melihat syarih, berarti basmalah itu permulaan, isti'naf. Nah, karena Syekh Abu Suja ketika memulai menulis matan takrib langsung bismillahirrahmanirrahim. Wa batada'a bil basmalati summa bil hamdalati iktidaan bil kitabil aziz. Dan memulai ianya musannif dengan basmalah dan kemudian dengan alhamdulillah, iktidaan karena mengikuti dengan kitab Al-Qur'an. Jadi ini sudah umum di setiap mukadimah kitab ada. Jadi beliau memulai kitab dengan basmalah, kemudian hamdalah karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Wa amalan bi khabari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au afta au ajzam. Dan karena mengamalkan dengan satu hadis, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai padanya dengan bismillah, bahwa maka dianya perkara itu abtar, kurang barokahnya, akota, putus, ajzam, dan semacam kusta gitu. Jadi ada 3 riwayat. Ada satu riwayat abtar, ada akta, ada ajzam. Wal makna ala kullin annahu naqisun wa qalilul barakah. Bermula makna ala kullin, di atas setiap, maksudnya setiap lafaz hadis itu, karena ada 3 riwayat. Bermula makna di atas semua lafaznya itu annahu naqisun, bahwa sungguhnya perkara yang dimulai dengan tidak menyebut nama Allah itu kurang, wa qalilul barakah, dan sedikit berkah. Fahuwa wa intamma hisan la yatimmu ma'nan ma'a khabar kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Maka bermula dianya perkara, sekalipun sempurna ianya perkara pada hisi, itu tidak sempurna ianya perkara pada makna, bersama tambah dalil yaitu kullu amrin zibalin. Artinya setiap perkara yang dilakukan tanpa dimulai dengan basmalah dan tanpa dimulai dengan alhamdulillah, karena ada hadis satu lagi,
itu sekalipun dia sempurna pada hisi, pada kelihatannya, misalkan kita menulis sesuatu, katakanlah menulis kitab, tanpa menulis, tanpa membaca basmalah di awalnya. Walaupun kitab itu misalkan selesai kita tulis, kelihatan sempurna pada hisi, tetapi pada hakikatnya, pada makna ada yang kurang, yaitu kurang barokahnya nanti. Itu alasan kedua. Jadi alasan pertama membaca basmalah karena mengikuti Quran, alasan kedua karena mengikuti hadis Nabi. Wa isyaratan ila annahu la tanafi bainal hadisaini. Dan karena mengisyarah kepada bahwa sungguhnya hal wasyi itu tidak saling menafikan antara dua hadis. Bihamli hadisil basmalah, dengan menanggungkan hadis basmalah di atas badil hakiki, di atas permulaan hakiki, wa hadisil hamdalah, dan dengan memahami hadis bahamdalah alal badil idhafi, di atas permulaan idhafi. Jadi beliau memulai dengan basmalah kemudian hamdalah, itu juga pengen menunjukkan bahwa antara dua hadis Nabi itu tidak saling menafikan. Memang satu hadis menyatakan setiap perkara tidak mulai dengan basmalah, kurang barokah. Tiap perkara yang tidak mulai dengan hamdalah kurang barokah. Bagaimana cara kita memulai dua-duanya bareng-bareng? Kan nggak mungkin. Makanya beliau menjelaskan. Itu juga musannif pengen mengisyarahkan bahwa antara dua hadis Nabi itu tidak saling bertentangan. Karena hadis basmalah itu berarti maksudnya permulaan hakiki. Artinya permulaan benar-benar di awal, belum didahulukan oleh apapun. Adapun hadis hamdalah itu permulaan idhafi. Artinya memang tujuan memulai dengannya walaupun didahului oleh yang lain. Memang harus begitu. Hadza wal masyhuru fi daf'i tanafi bainahu. Bermula ini itulah yang masyhur dalam menolak pertentangan antara keduanya, dua hadis. Begitu para ulama cara mengamalkan kedua hadis tersebut. Wa hunaka aujuhun ukhra li daf'i tanafi bainahuma madzukuratun fil mutawwalah. Dan di sana itu ada cara-cara lain, aujuhun ukhra. Ada cara yang lain li daf'i tanafi, untuk menolak saling bertentangan antara keduanya dua hadis. Hadis basmalah dan hadis hamdalah. Madzukuratun itu disebutkan dalam kitab yang mutawwalat, kitab panjang-panjang. Nanti ada pembahasan di sana, barangkali lebar, saya juga belum pernah ngaji kitab mutawwalat. Apa alasan, bagaimana cara mengamalkan kedua hadis tersebut biar tidak saling menafikan. Wal muradu bil amri zibal asyai'u sahibul hal alladhi yuhtamu bihi syar'an. Bermula yang dimaksud dengan amar, perkara zilbal, perkara zibal yang ada dalam hadis, kullu amrin zibalin. Apa sih arti amrin zibalin? Ini bermula yang dimaksud dengan al-amri zilbal itu syai'u sahibul hal, sesuatu sahibul hal yang memiliki keadaan baik. Artinya sahibu halil ladzi yuhtamu bi syar'an, yang dianggap penting dengannya perkara pada agama. Arti amri zilbal yaitu sesuatu yang agama menganjurkannya. Itu maksudnya. Bihaitsu la yakunu muharraman lidzati. Dengan sekira-kira tidak ada ianya perkara itu yang diharamkan karena zatnya, bukan hal yang haram. Wala makruhan kadzalik, dan tidak ada ianya perkara itu makruh seperti demikian, bukan makruh li zati. Wala min safasi fil umur, dan tidak ada ia dari perkara yang remeh-temeh. Safasif dari remeh-temehnya perkara. Mahqaratiha, dari hina-hinanya perkara. Fatuhramu alal muharrami lidzati, maka diharamkan akan dianya basmalah di atas yang diharamkan karena zatnya. Kazina, seperti orang berzina baca basmalah haram. Khilafan lil qamuli haitsu qala tukrahu alaih. Berbeda bagi qamuli, sekira-kira berkata ianya qamuli dimakruhkan akannya basmalah di atasnya dina. Ini beda pendapat. Bi khilafil muharrami li aridin, dengan sebalik yang diharamkan karena aridi, bukan karena zatnya. Kal wudu bima'in maksub, seperti berwudu dengan air curian. Wudu ya wudu, kalau mau salat ya rukun. Tapi yang haram apanya? Ma'in maksub, air yang dicuri. Mencurinya yang haram, bukan wudunya. Jadi tetap dianjurkan membaca basmalah ketika wudu, walaupun haram kelakuannya berwudu dengan air curian. Wa tukrahu alal makruh li dzatih, dan dimakruhkan akan dianya basmalah di atas yang dimakruh karena zatnya. Di atas yang makruh karena zatnya makruh. Kan nadri li farjin bila hajah,
seperti nadar bagi farad tanpa hajat. Kalau ada hajat berarti nggak makruh. Bi khilafil makruhu li arudin, dengan sebalik yang makruh karena aridhi, karena ada hal lain yang di luarnya, bukan karena benda itu sendiri. Ka'aklil basal, seperti makan bawang. Makan bawang tidak makruh sebenarnya bagi orang yang suka bawang. Makan bawang ini baru makruh kalau kita pengen pergi ke masjid Jumatan. Nah, ini namanya makruh li aridhi. Jadi ketika kita makan bawang tetap sunnah baca basmalah. Wala tutlabu ala mahqaratil umur, dan tidak dianjurkan akan dianya basmalah di atas perkara-perkara yang sepele. Kakas lizabalin, seperti membersihkan sampah, menyapu sampah. Ya. Kenapa? Saunan li ismihi ta'ala an iqtiranihi bil mahqarat. Karena menjaga bagi nama Allah Ta'ala dari menyertainya dengan hal-hal yang hina. Itu untuk memuliakan nama Allah. Wa takhfifan alal ibad, dan untuk meringankan hamba. Seandainya semua perkara yang pengen kita lakukan, baik perkara mulia atau perkara yang remeh-temeh, semuanya dianjurkan membaca basmalah, mungkin sebahagian kita akan kerepotan. Makanya takhfifan, untuk meringankan kepada hamba. Ini alasan-alasan yang beliau tulis di sini. Fa in qila, maka jika dikatakan orang, yuraddu ala zalik talabuha inda dukhulil khala wa huwa mustaqdarun. Ditolak orang di atas demikian. Di atas demikian maksudnya begini. Tadi di perkara yang remeh-temeh tidak dianjurkan membaca basmalah. Pertama untuk menjaga nama Allah, kedua untuk meringankan hamba. Lantas kenapa ketika kita mau masuk kamar mandi dianjurkan membaca basmalah? Bukankah kamar mandi jorok? Nah itu maksudnya. Fa in qila, maka jika dikatakan orang yuraddu ala zalik, dibantah orang atas demikian pernyataan di atas untuk menjaga nama Allah tadi, akan tolabuha, akan tuntutnya basmalah, anjurannya membaca basmalah inda dukhulil khala, ketika mau masuk kamar mandi. Wa huwa mustaqdarun, bukankah khala itu kotor? Ujib, dijawabkan, oh bi annaha tulibat indahu lil hifdzi minasyaitan, dengan bahwa sungguhnya basmalah tulibat, dianjurkan akan dianya basmalah di ketikanya dukhul khala lil hifdzi minasyaitin, untuk menjaga dari setan. Itu semacam berdoa bahwa laisa minal muhqarat, dan dianya minta dijaga dari gangguan setan, itu bukan perkara sepele. Nah, itu maksudnya. Lagian kita bacanya bukan di kamar mandi, tapi di luarnya. Bal amrun zubal, tetapi dianya minta lindung dari gangguan setan, itu amrun zubal, perkara yang penting. Nah, panjang ini ya basmalah. Wa yushtaratu alla yakuna dzalikal amru dzikran mahdhah. Dan disyaratkan akan bahwa tidak adalah demikian perkara itu zikir mahdhah, zikir semata-mata, zikir doang, nggak ada ibadah lain. Artinya, perkara yang pengen kita lakukan baru ada anjuran baca basmalahnya, perkara itu bukan zikir. Zikir nggak ada isi yang lain, cuma zikir. Bi allam yakun zikran aslan. Apa maksud perkaranya bukan zikir? Bi alam yakun dzikran aslan, dengan bahwa tidak ada ayatnya perkara itu memang dzikir, memang bukan dzikir. Perkara yang mau kita lakukan bukan dzikir. Seperti mengarang kitab misalkan, menulis segala macam, itu kan bukan dzikir. Itu anjuran baca basmalah. Oh kana dzikran ghaira mahdhin, atau ada ayatnya perkara tersebut zikir tapi bukan zikir doang. Kal Quran, seperti Quran. Quran bukan hanya zikir, tapi memang tujuannya untuk memahami isinya dan mengamalkannya. Fatusannut tasmiyah fi, maka disunnahkan akan tasmiyah padanya seperti baca Quran tadi, atau yang bukan zikir. Bi khilafil dzikril mahdhi, dengan sebalik zikir doang. Kalau cuma mau berzikir enggak ada anjuran basmalah. Seperti la ilaha illallah, seperti kita mau membaca la ilaha illallah, tidak dianjurkan membaca basmalah, karena basmalah juga zikir. Nanti kalau kita baca basmalah sebelum baca la ilaha illallah, sebelum baca basmalah juga perlu kepada zikir yang lain, akhirnya sambung menyambung enggak habis-habis. Wa alla yaj'alu lahu syari'un mabda'an ghairal basmalah wal hamdalah, dan bahwa tidak menjadikan baginya perkara tadi oleh agama akan permulaan selain basmalah dan hamdalah. Permulaan, perbuatan yang pengen kita lakukan, yang dianjurkan membaca basmalahnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang agama tidak menjadikan pembuka yang lain selain basmalah. Nah, perkara yang pengen kita lakukan itu perkara memang
belum ditetapkan kita harus mulai dengan apa. Kalau memang sudah ada ketentuan khusus kita memulai dengan apa, berarti jangan mulai dengan bismillah, tapi mulailah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalkan kasolah seperti solat. Solat memulainya dengan membaca takbir. Fa innahu ja'ala lahu mabda'an ghairal basmalah wal hamdalah wa huwa takbir. Maka sesungguhnya syariat itu telah menjadikan ia baginya solat akan permulaan yang bukan basmalah dan hamdalah, yaitu takbir. Berarti kalau mau solat baca takbir. Cuma sebelum takbir dianjurkan bertawud, nggak apa-apa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebagaimana Imam Ghazali berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini panjang juga pembahasan tentang basmalah. Faedah. Ma'ani kullul kutubi majmu'atun fil Qur'anil Karim. Ini satu faedah, yaitu makna seluruh kitab itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Apa maksudnya? Ma'ani kullul kutubi majmu'atun fil Qur'an. Bermula makna seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya terkumpul dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah, dan bermula makna Qur'an itu terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, dan bermula makna Fatihah itu terkumpul dalam basmalah. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha, dan bermula makna basmalah itu terkumpul dalam banya basmalah. Wa makna hal isyari, dan bermula maknanya ba yang isyari itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun, dengan sebab aku adalah ma yang telah ada ia, dan dengan sebab aku adalah ma yang akan ada ia. Wa ma'anil ba fi nuqtatiha, dan bermula makna ba itu sabit dalam titiknya ba. Jadi makna ba dalam basmalah itu ada dalam titiknya ba. Titik ba di sini bukan titik di bawah ba. Wal muradu biha awwalu nuqtatin tanzilu minal qalami alladhi yustamaddu minhal khattu. Bermula yang dimaksud dengannya nuqtah itu awalu nuqtatin, awal tetesan, awal titik. Tanzilu yang turun ianya titik dari pulpen allati yustamaddu, yang diambil darinya titik tadi akan tulisan, atau yang berkelanjutan yustamaddu, berkepanjangan, yang berkelanjutan darinya titik akan tulisan. Jadi yang dimaksud dengan titik ba di sini awal titik, awal goresan yang turun ia dari pulpen, di mana dari tetesan itu berkelanjutan tulisan. Maksudnya begini, sebenarnya semua tulisan yang ada di bumi ini bermula dari titik. Maksudnya kumpulan titik-titik jadi alif, kumpulan titik-titik jadi ba. Jadi semua huruf itu kumpulan titik-titik. Titik-titik alif, titik-titik jadi ba. Jadi yang dimaksud dengan titik di sini, titiknya ba bukan titik bulat di bawah ba, tapi awal tetesan pertama sekali yang keluar dari pena. Itu maksudnya. Maksud dengannya nuqtah yaitu awal titik yang turun dari kalam. Yang dari kalam itu berkelanjutanlah semua tulisan. Nah, itu maksudnya. Mungkin kalam di sini maksudnya kalam yang azali ya. Pena. Luh wal qalam. Lan nuqtatul lati tahtal ba. Bukan titik yang ada di bawah ba. Khilafan liman tawahama. Berbeda bagi orang yang memahami akannya. Ada juga yang memahami titik itu titik ba. Wa makna hal isyari, dan bermula maknanya ba yang isyari itu anna zatahu ta'ala nuqtatul wujud. Bahwa sungguh zatnya Allah Ta'ala itu menjadi tetesan wujud. Arti tetesan wujud penyebab segala wujud. Al-mustamaddu minha kullu mawjud. Yang didapatkan darinya wujud Allah tadi, kullu mawjud, akan semua yang mawjud. Jadi makna titik ba apa sih? Jadi Allah itu awal segala mawjud. Yang dari Allah lah timbul segala mawjud yang lain. Kalau nggak ada Allah tentunya nggak ada apa-apa. Jadi segala yang mawjud di sini bermula dari Allah. Itu maksudnya, bukan titik. Wa'alam annal basmalata qad istamalat ala khamsi kalimatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh basmalah itu melengkapi ia di atas 5 kalimat. Basmalah semuanya 5 kalimat. Al-ula ba, yang pertama ba.
Waqad syarraha syarihu bidzikri muta'alliqiha, dan sungguh telah mensyarih akan nyaba oleh syarih dengan menyebutkan muta'allaq nyaba. Berarti nanti ada pembahasan di luar ya tentang muta'allaq ba, kita belum membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana lanjutannya? Nah ini abtadi'u kitabi, aku memulai kitabku ini. Jadi abtadi'u ini sebagai muta'allaqnya ba. Nah, jadi kita langsung baca di dalam. Jadi mestinya luar dulu ya. Berarti kalimat basmalah ada 5. Pertama ba, waqad syaraha syarih, sungguh menjelaskan akan nyaba oleh syarih dengan menyebutkan muta'allaqnya ba. Wa maknaha al isti'anah, makna ba yaitu isti'anah, terbantu, tertolong. Aku meminta bantu ya Allah dengan menyebut namamu untuk bisa menyelesaikan hal apapun. Awil musahabah ala wajhit tabaruk, atau arti ba di situ berbarengan untuk mengharapkan berkah. Bismillah, ya Allah aku memulai perbuatan ini disertai dengan menyebut namamu untuk mendapatkan keberkahan. Begitu lebih kurang jadi maknanya. Wal aula ja'luha lil musahabah ala wajhil mazkur. Bermula yang utama itu menjadikannya ba itu lil musahabah ala wajhil mazkur. Musahabah sambil mengharapkan berkah. Jadi Syekh Bajuri ini lebih cenderung beliau arti ba basmalah yaitu musahabah, bukan isti'anah. Kenapa? Li'anna ja'laha lil isti'anah yuhimu annasmahu ta'ala alatun lisyai'. Karena bahwa sungguh menjadikannya basmalah, menjadikannya ba untuk isti'anah itu memberi paham ya, mewahamkan ya, bahwa sungguh namanya Allah Ta'ala itu alat untuk sesuatu. Karena kalau isti'anah itu kan semacam alat, kata betul bil kalam. Aku menulis dengan bantuan pulpen, dengan alat bantu yaitu pulpen. Jadi kalau ba di basmalah kita artikan isti'anah, kata beliau, seolah-olah ada waham, ada semacam prasangka bahwa nama Allah itu alat. Kan kurang bagus itu. Makanya kata beliau lebih baik banyak musahabah. Wa fihi sa'atu adab, dan sabit dalamnya menjadikan nama Allah sebagai alat itu isa'atu adabin, itu jelek adabnya, buruk adab. Wa in ujibu anhu bi annal maksud annal bad'a fi syai' mutawaqqifun ala ismihi ta'ala. Sekalipun dijawabkan darinya waham tadi. Kan ada waham kalau kita jadikan ba isti'anah seolah-olah buruk adab, menjadikan nama Allah sebagai alat. Kan bisa dijawab, maksudnya bukan alat. Wa in ujiba, sekalipun dijawabkan orang daripadanya waham tadi dengan bahwa sungguh maksud itu annal bad'a, bahwa sungguh permulaan dalam segala sesuatu itu terhenti ya di atas nama Allah. Jadi maksudnya bukan alat, walaupun kita sebut ba isti'anah, tapi maksudnya segala sesuatu tidak akan bisa baik tanpa dimulai dengan nama Allah. Kata waquf fi ala alati, seperti terhentinya sesuatu di atas alatnya. Seolah-olah kalau kita mau menulis tanpa alat kan enggak jadi menulisnya. Begitu juga tanpa menyebut nama Allah, seolah-olah apapun yang akan kita lakukan enggak akan terjadi, enggak akan hasil. Kalimat yang pertama ba, kalimat yang kedua. Asaniyatu al-ismu, kalimat yang kedua yaitu ismu, bismi. Walam yusyarrih, walam yashrahu syarih, walam yashrahu syarih, dan tidak mensyarih akannya isim oleh syarih. Syarih di luar tidak membahas tentang isim. Wa maknahu madalla ala musamma, dan bermula maknanya isim itu ma yang menunjukkan ia kepada musamma. Ya nama kan sesuatu yang menunjukkan kepada musamma. Zaidun menunjukkan kepada musamma. Musamma itu yaitu syakhsun muayyan, sosok yang tertentu. Jadi nanti ismu nama menunjukkan kepada musamma. Wa huwa mustaqqun 'indal basariyin minas samwi. Dan dianya isim itu dimustaq menurut basariyun minas samwi, dari kata samwi. Apa kata samwi? Wa huwal ulwi, yaitu tinggi. Sumwi, minas sumwi wa huwal ulwi. Jadi ismon itu diambil dari kata sumwi, yaitu artinya tinggi. Li'annahu ya'lu musamma, karena bahwasanya isim itu meninggi ia akan musammanya.
Jadi musamma dikenal dengan isim, berarti isim itu lebih tinggi dari musamma. Sosok itu dikenal dengan namanya. Semua ada namanya, karena semua dikenal dengan nama. Karena isim itu meninggi ia akan musammanya. Fa asluhu indahum simwun. Simwun. Bermula asalnya isim di sisi mereka basariyun itu simwun dengan wazan fi'lun. Simwun fi'lun. Bagaimana caranya kok bisa jadi ismon? Nah, fa khuffifa bihadfi anjidhi. Maka diringankan dengan dibuang ekornya. Simwun dibuang wo jadi sim. Jadi sim. Maka diringankan akan dianya isim dengan dibuang ekornya. Wasukina awal hudan disukunkan akan awalnya. Simwun dibuang waw tinggal sim. Kemudian sinnya disukunkan, nggak bisa dibaca. Wa utiya bihamdatil waslid dan didatangkan dengan hamzah wasal tawasulan sebagai perantara ilan nutuki bisakin kepada mengucapkan dengan sukun. Jadi kalau wawnya dibuang tinggal sinnya juga disukunkan, nggak bisa dibaca. Akhirnya ditambah hamzah wasal di awal, jadi is. Ya. Fasara wadnuhu if'on, maka jadilah wazannya itu if'on. Jadi if'on maksudnya asalnya fa'lun. Fi'lun tadi, fa'ala. Fi'lun dibuang lam, tinggal fa'in, ditambah hamzah di awal jadi if'on. Jadi yang hilang lamnya. Wa indal kufiyin min wasama. Ya. Dan dianya ismon itu yang dimustaq indal kufiyin di sisi kufiyin min wasama. Diambil dari wasama, alama, alam, tanda. Li'annahu alamatun ala musammah, karena isim itu merupakan nama atau tanda di atas musammanya. Ya, hampir mirip-mirip lah. Cuma kenapa beliau menyatakan min wasama? Wasama kan fi'il madhi. Wa inna ma qulna zalika walam naqul minas simah. Hanya saja kami katakan akan demikian, yaitu wasama. Menurut Kufiyun isim diambil dari wasama. Walam naqul dan tidak kami katakan minas simah wasama yasimu simah. Tidak kami katakan minas simah. Mestinya kan mustaq dari simah, dari masdar. Oh wahiyal alamah kama istahara. Dan dianya simah itu tanda sebagaimana masyhur ya. Lianna. Kenapa kami katakan wasama bukan minasimah? Alasannya li'annal istika indahum minal af'al, karena mustaq di sisi mereka Kufiyun itu dari af'al. Jadi basariyun mustaq itu di masdar, di isim. Kalau Kufiyun mustaq di fi'il madhi, makanya beliau menyatakan min wasama. Fasluhu indahum wismon, maka bermula asalnya isim di sisi mereka Kufiyun itu wismon dengan wazan fi'lun. Hudzifatil wawu dibuang akan waw, jadi yang dibuang huruf awalnya. Begitu dibuang kan nggak bisa diucapkan sukun, didatangkan hamzah, jadi ismon juga. Ya, hudzifal wawu, hudzifatil wawu dibuang waw, wa yudha'an hal hamzah, digantikan darinya waw akan hamzah. Fasara waznuhu i'lun, maka jadilah wazannya isim itu i'lun. Jadi maksud i'lun berarti yang hilang fa isim. Fi'lun dibuang fa jadi i'lun. Bahwa minal asma'il mahzufatil a'jaz alal awal, maka dianya ismon itu sebahagian dari isim-isim yang dibuangkan ekornya menurut pendapat pertama. Jadi menurut Basariyun yang dibuang ujungnya, waw di ujung. Peminal asma'il mahdufatis sodur, dan masuk dari isim-isim yang dibuang awalnya, alasani di atas pendapat kedua yaitu Kufiyun. Kalau Kufiyun yang dibuang berarti fa-nya, karena wismon. Ya, Masya Allah. As-salisah, bermula kalimat yang ketiga itu lafadz jalalah. Ar-rabi'ah yang keempat itu Ar-Rahman, Al-khamisah Ar-Rahim, Ar-Rahim. Waqad takallama alaihi syarih, dan sungguh telah berbicara kepadanya semua oleh syarih. Syarih membahas nanti di luar lafadz jalalah itu apa, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa. Kemudian beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, aku memulai kitabi akan kitabku ini, maksudnya matan. Ya, ini penjelasan syarih terhadap bismillah matan Abi Suja. Apa maksud abtadi'u? Hadza bayanun limuta'allaq ba. Bermula ini
Itu penjelasan bagi muta'ala'ah. Jadi ketika syarih mentakdirkan abtadi'u, maksudnya abtadi'u ini muta'ala' dari ba bismillah. Cuma beliau mentakdirkan terakhir bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, bukan abtadi'u dulu baru bismillah. Nah, jadi qauluhu abtadi'u hadza bayanun li muta'ala'ah. Ini adalah penjelasan bagi muta'ala'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau menyatakan abtadi'u hadza bayanun li muta'allaqil ba. Jadi abtadi'u itu tempat muta'allaq ba. Binaan ala annaha asliyah. Ini berdasarkan bahwa sungguh ba itu huruf jar asli. Kalau huruf jar asli berarti butuh kepada muta'allaq. Adapun bila kita berdasarkan pendapat yang menyatakan ba di bismi huruf jar zaidah, berarti enggak perlu kepada muta'allaq. Wa qila innaha zaidatun. Dikatakan kil ba itu zaidah. Fala tata'allaqu bisyai', maka dia tidak muta'allaq ya dengan sesuatu apapun. Huruf jar zaidah enggak perlu muta'allaq. Ya. Li'anna hurufal jar zaid la yata'allaqu bisyai'. Karena huruf jar zaidah itu tidak muta'allaq ya dengan sesuatu. Kalba fi bihasbik misalkan, seperti ba yang ada bi hasbik, bihasbika dirhamun. Cukuplah engkau itu 1 dirham. Artinya hasbuka, asalnya hasbuka bermula cukup untukmu itu 1 dirham. Jadi bi itu huruf jar ziyadah. Di Arabnya nanti bi huruf jar, hasbi majrur dengan bi. Bi huruf jar, hasbi mubtada marfu. Tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas harokat karena berbimbang tempat dengan harkat huruf jar zaidah gitu. Dirhamu khobarnya. Wa kadzalika syabihu bizaid, demikian pula itu huruf jar yang serupa dengan zaidah. Huruf jar yang serupa dengan zaidah juga tidak perlu muta'allaq walaupun dia bukan zaidah benaran. Seperti misalkan karuba fi qaulika, seperti ruba pada ucapanmu, ruba rajulin karimin, laki itu sedikit bermula laki-laki mulia itu yang aku temui akan dia. Jadi ini enggak disebut zaidah karena memang ada maknanya penting, tapi dia tidak perlu muta'allaq. Wa aqsamul muta'allaqi samaniyah, dan bermula macam-macam muta'allaq itu 8. Muta'allaq di bismillah ini ada 8 macam. Kenapa 8 macam? Li'annahu imma ayyakuna fi'lan au isman. Karena bahwasanya muta'allaq itu ada kala bahwa ada yang muta'allaq itu fi'il atau isim. Karena yang kita takdirkan tempat muta'allaq bisa fi'il. Kemudian bisa isim. Isim yang beramal seperti amal fi'il. Wa ala kullin imma ayyakuna khasan au aman. Dan di atas tiap-tiap baik fi'il ataupun isim, ada kala bahwa ada yaitu khusus atau am. Jadi muta'allaq bisa fi'il, bisa isim. Kemudian bisa fi'il khusus, bisa fi'il umum. Bisa isim khusus, bisa isim umum. Maksud fi'il khusus yaitu u'alifu, aku mulai mengarang. Atau fi'il umum, abtadi'u, aku memulai apapun. Atau isim khusus misalkan. Ta'lifi, ya, memulai mengarangku ini bismillah. Atau isim khusus, ibtidai, am. Wa ala kullin imma ayyakuna muqaddaman au muakharan, dan di atas tiap-tiap ada kala bahwa ada yang muta'allaq itu didahulukan atau ditakhirkan. Jadi kemudian fi'il tadi, fi'il isim baik fi'il umum, fi'il khusus, isim umum, isim khusus bisa didahulukan muta'allaqnya, bisa ditakhirkan. Bisa sebelum ba bismillah abtadi'u bismillah, atau bisa juga bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Ya. Wal aula ayyakuna fi'lan, dan bermula yang aula itu bahwa ada yang muta'allaq itu fi'il, yang lebih baik muta'allaqnya fi'il. Kenapa? Li'annal asla fil amali lil af'al, karena asal pada amal itu fi'il. Karena asal beramal itu fi'il. Adapun isim-isim yang beramal karena menyerupai fi'il. Wa ma 'amila minal asma'i kal masdari wa ismil masdari fahuwa bi tariqil hamli 'alal af'al. Dan bermula yang beramal ya dari isim-isim seperti masdar, isim masdar, semuanya dengan jalan karena mengikuti fi'il. Artinya karena serupa fi'il. Nah, jadi yang bagus ditakdirkan sebagai tempat muta'allaq ba yaitu fi'il. Kemudian fi'il ada 2 tadi, ada fi'il umum, ada fi'il khusus. Yang mana kita takdir? Wa ayyakuna khasan, dan bahwa ada ayatnya fi'il itu fi'il khusus, yaitu u'alifu, karena beliau sedang mengarang, berarti beliau mentakdirkan mestinya u'alifu di sini bukan abtadi'u. Jadi fi'il kemudian khusus. Syarih sudah benar mentakdirkannya fi'il abtadi'u. Cuma ini bukan khusus. Mestinya u'alifu. Tapi tentunya beliau punya alasan barangkali. Kenapa harus yang khusus? Li'anna kulla syari'in fi syai'in
yadmaru fi nafsihi lafdha ma ja'alat tasmiyah mabda'an lah. Karena sesungguhnya setiap orang yang masuk dalam satu perkara, setiap orang yang masuk dalam satu perbuatan, menyembunyikan ia dalam hatinya akan lafadz ma, yang menjadikan ia akan tasmiyah sebagai permulaan baginya mah. Setiap orang yang pengen melakukan sesuatu, ketika dia membaca basmalah pasti menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Maksudnya begini, kita mau minum bismillah, aku mau minum dengan menyebut nama Allah. Kita mau makan bismillah, maksudnya aku makan dengan basmalah. Jadi ada fi'il khusus yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Ya, fal musafiru idza qala bismillah. Maka bermula si musafir bila berkata ya bismillahirrahmanirrahim, kana al makna adalah makna itu usafiru, artinya aku musafir dengan menyebut nama Allah. Wal akilu idza qala, dan bermula orang yang makan bila berkata ya bismillahirrahmanirrahim, kanal makna adalah makna itu akulu, aku makan dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi begitu, makanya lebih baik ditakdirkan fi'il khas jangan umum. Wa ayyakuna muakharan liyufidul qasar, dan bahwa ada ayanya fi'il khusus yang ditakdirkan itu tertakhir supaya memberi faedah ia akan kasar. Jadi sesudah bismillahirrahmanirrahim baru abtadi'u atau u'allifu. Nah, supaya memberi faedah kasar. Panjang banget ini. Wallahu ismun lizzat. Wallahu ismun lizzat. Bismillah. Bismi Allah sekarang. Wallahu ismun lizzat. Bermula Allah itu nama bagi zat. Nama bagi zat. Al-wajibil wujud. Zat yang wajib wujud. War-Rahmanu ablaghu minar rahim. Dan bermula Rahman itu lebih mubalaghah daripada Rahim. Nah, kita lihat di sini ya, dikit-dikit aja kita baca hasyiahnya. Wallahu alamun ala zat. Jadi Allah itu alam terhadap zat. Kenapa? Li'annal isma yashmalu isma zat wa isma sifat. Allah itu alam di atas zat. Li'annal isim Jadi ini memang ini dari awal ya. Qauluhu wallahu ismun lizzat. Ay biwad'ihi ta'ala. Jadi Allah itu nama bagi zat. Zat Allah. Siapa yang menamakan zat Allah dengan Allah? Biwad'ihi ta'ala, dengan wada'nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang memberi nama. Karena selain Allah nggak bisa memberi nama, nggak paham. Untuk memberi nama satu alam kan kita harus paham hakikat alam. Nggak ada yang tahu tentang Allah. Makanya Allah memberi nama dirinya sendiri. Li'annahu huwallazi samma nafsahu binafsihi. Karena dianya Allah itulah alladzi yang telah menamakan akan dirinya dengan dirinya. Allah menamakan dirinya. Nah, kemudian summa 'allamahu li'ibadihi. Kemudian mengajarkan dianya Allah akannya nama untuk hambanya. Wal aula ayyaqula, yang lebih utama itu syarih berkata wallahu alamun ala zat, bukan ismun. Tadi di syarih di luar Allah ismun lizzat, nama bagi zat yang wajib wujud, nama. Kata beliau yang lebih baik mestinya beliau menyatakan wallahu alamun ala zat, alam. Jadi Allah, lafaz Allah itu isim alam. Li'annal isma ya, karena bahwa sungguh isim itu umum ia akan zat dan sifat. Kalau isim itu zat bisa disebut isim, sifat juga. Wa ammal alam, adapun alam fa huwa khasun bi ismi zat. Adapun alam itu kan khusus kepada nama zat. Fahuwa alamun syakhsiyun juz'iyyun wa in kana la yuqalu zalika illa fi maqamit ta'lim. Jadi dianya Allah itu alam syakhsi juz'i, sekalipun itu tidak bisa dikatakan kecuali pada makam ta'lim. Ini nanti masuk dalam pembahasan bab isim alam. Ada alam syakhsi di sana. Ada alam macam-macam alam. Jadi tadi Allah alamun ala zat, alam terhadap zat yang wajib wujud. Haza bayanun, bermula ini itu bayan, wa ta'yinu lil musamma, ini penjelasan tentang musamma. Nah, sebenarnya yang musamma itu zat. Allah itu nama bagi zat atau alam bagi zat, zat yang musamma. Ini sifat zat apa? Sifat zat itu wajib wujud, artinya zat Allah itu wajib adanya. Ya, jadi
Haza bayanon wa ta'yinun lil musamma. Ini penjelasan tambahan untuk musamma, yaitu zat Allah. Zat Allah itu sifatnya wajib adanya. Walaysa mu'tabaran minal musamma. Dan wajib wujud ini bukan bagian dari musamma. Artinya untuk menetapkan Allah itu nama bagi zat, enggak perlu ada wajib wujudnya. Karena itu sifat. Wa illa, jika wajib wujud kita iktibarkan dalam nama Allah, lakanal musamma majmu'az zat wa sifat. Sungguh adalah musamma itu kumpulan zat dan sifat. Walaysa kadzalik, padahal enggak. Nah, karena musamma itu hakikat zat. Bal al musamma huwa zat wahdaha. Tetapi yang menjadi musamma itu zat saja. Wa makna kaunihi wajibul wujud. Makna Allah itu wajib wujudnya annahu la yajuzu alaihi al-adam. Artinya tidak boleh kepadanya Allah oleh adam. Itu arti wajib. Fala yasbiquhu adamun, maka tidak mendahului akannya Allah oleh ketiadaan. Wala yalhaquhu, tidak menghubung akannya oleh ketiadaan. Tidak pernah didahului oleh tidak ada dan tidak akan bersambung dengan ketiadaan. Abadan abadi, ada selamanya. Wa kharaja bidzalika wajibul adam. Keluar dengan ucapan wajibul wujud oleh wajib adam. Wajib tidak adanya kasyarik, seperti syarikat bagi Allah itu enggak boleh adanya, wajib adam. Dan keluar pula wajaizul wujud wal adam, keluar pula oleh yang boleh adanya dan boleh ketiadaannya. Wahwal mungkin, yang jaizul wujud dan jaizul adam namanya mungkin, makhluk boleh ada boleh tidak. Fa innahu jaizul wujud wal adam li dzati, maka bahwa sungguhnya yang mungkin itu alam seluruhnya selain Allah itu jaizul wujud boleh adanya, jaizul adam boleh tiadanya li dzati. Wa in kana wajibal wujud li ghairi, sekalipun ada ianya yang mungkin itu wajib wujud karena selainnya. Pada dasarnya alam ini mungkin, artinya boleh ada boleh tiada kalau diperhatikan kepada alam itu sendiri. Sekalipun dia menjadi wajib adanya karena ada hal lain, seperti misalkan Allah pengen menciptakannya. Ketika Allah sudah menginginkan untuk menciptakan alam, maka alam pasti adanya karena sudah ta'alluq ilmu Allah. Nah, itu maksudnya. Kal mumkinil ladzi alimallahu wujudahu fi waqtin kaza. Seperti sesuatu yang mungkin yang telah mengetahui oleh Allah akan keberadaannya pada waktu tertentu. Allah sudah menginginkan untuk menciptakan sesuatu pada tanggal fulan. Kemunculannya pada tanggal fulan itu sudah wajib. Fa innahu wajibul wujud, itu jadi wajib li ta'alluqi ilmihi, karena tertakluknya ilmunya Allah bizalik dengan demikian syai' tadi. La li zatihi, bukan karena zatnya, bal li ghairihi, tapi karena lainnya, yaitu karena ta'alluqnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanu ablaghu minar Rahim. Qauluhu Ar-Rahman itu lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Karena lebih huruf itu menunjukkan kepada lebih makna. Ar-Rahman hurufnya 5, ra, ha, mim, ada alif dan nun. Nah, sementara Rahim 4 huruf. Yang banyak huruf tentu lebih banyak maknanya. Li'anna ziyadatal mabna, lebihnya bentuknya menunjukkan kepada lebih makna. Ghaliban itu juga pada kebiasaan aghlabiyah. Fal awalu ma'nahu al-mun'im bijalailin ni'am. Yang pertama yaitu Rahman, itu maknanya al-mun'im, zat yang memberi nikmat, bijalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar. Jalail besar, agung. Wasani ma'nahu al-mun'im bidaqaiqiha. Bermula maknanya yang kedua itu al-mun'im yang memberi nikmat dengan sedetil-detilnya nikmat. Nikmat yang sangat kecil sekalipun itu pemberian Ar-Rahim. Wa jama'a bainahuma isyarah ila annahu yanbaghi talabun ni'amil jalilah wal haqirah minhu ta'ala. Mengumpulkan ianya Allah di antara keduanya. Artinya dalam bismillahirrahmanirrahim Allah menggabungkan Rahman dan Rahim. Ya, wa jama'a bainahuma, mengumpulkan ianya Allah antara keduanya Rahman dan Rahim, isyarah karena untuk menunjukkan ila annahu, kepada bahwa sungguhnya hal wasy' yanbaghi talabun ni'am, sepantaslah oleh meminta segala macam nikmat. Nikmat yang besar wal hakirah, nikmat yang kecil, sepantasnya kita minta semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kebanyakannya kalau banyak huruf pasti banyak maknanya. Wa kharaja bi ghaliban, keluar dengan ucapan ghaliban tadi, nahu hazirun wa hazirun. Keluar seumpama hazir wa hazir. Ini hazirun 3 huruf, hazirun 4 huruf, tapi hazirun lebih keras maknanya daripada hazir. Hazirun itu yang sangat waspada. Hazirun yang waspada.
Kenapa? Fa innal awwala ablaghu minasani. Yang pertama ini lebih mubalaghah dari yang kedua walaupun yang pertama hurufnya lebih dikit. Kenapa? Li'annal awwala sifatun musyabbahah. Karena yang pertama sifat musyabbahah. Wa hiya tadullu 'ala dawam. Sedangkan sifat musyabbahah itu menunjukkan kepada dawam dan istimrar. Yang kedua isim fa'il. Wa la yadullu ila 'alal ittisafi bisyai' walau marrah. Sedangkan isim fa'il tidak menunjukkan ia melainkan kepada bersifat dengan sesuatu walau sekali. Jadi misalkan qaim, orang yang sekali berdiri sudah bisa disebut qaim, isim fa'il. Jadi ini maksudnya tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa kita katakan bahwa lebih huruf menunjukkan lebih banyak makna. Kenapa? Karena wazannya juga beda, satu isim fa'il, satu amsilah mubalaghah. Adapun dalam Rahman dan Rahim sama-sama amsilah mubalaghah. Itu baru lebih huruf menunjukkan kepada lebih maknanya. Begitu lebih kurang. Mungkin sampai di sini. 45 menit kepanjangan ini sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.